Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan sebuah video presentasi terkait isu investasi yang berjudul Hambatan Investasi di Kota Tanjung Pinang. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Di sini saya Mira Sukma sebagai moderator dan ada juga teman-teman pemateri saya. Ada Rio Syaputra Wardana, ada Lucia Listina Halawa, dan ada Evan Limbo. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Rio. Teman-teman selamat menyaksikan ya. Nah, baik, di sini kita masuk ke tabel ISG. Di sini sudah ada 7 masalah atau isu yang kami ambil. Nah, masalah yang pertama itu ada ukuran pasar yang relatif kecil. Karena ukuran pasar yang kecil berarti peluang ekonomi dan konsumen juga terbatas, menyulitkan pertumbuhan bisnis dan investasi. Nah, di sini urgensinya kami memberi skor 4. Masalah ini cukup mendesak karena berdampak langsung terhadap masuknya investasi. Lalu seriousness-nya kami memberi skor 3. Dampaknya cukup serius karena membatasi perkembangan ekonomi daerah. Lalu growth-nya kami memberi skor 3. Potensinya untuk membesar tidak terlalu tinggi jika tidak ada intervensi besar. Jadi total skornya itu 10. Lalu masalah yang kedua ada keterbatasan infrastruktur. Nah, kurangnya infrastruktur seperti jalan, listrik, dan internet menghambat aktivitas ekonomi dan sosial. Kami memberi skor urgensinya yaitu 3. Masalah ini cukup penting, tapi belum dalam level paling darurat. Seriousness-nya kami beri skor 3, dampaknya nyata, namun masih bisa diatasi secara bertahap. Lalu, growth-nya kami memberi skor 4, masalah ini bisa membesar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan investasi. Lalu, masalah yang ketiga ada promosi investasi yang kurang efektif. Kegiatan promosi yang tidak optimal membuat daerah kurang dikenal oleh investor. Urgensinya kami memberi skor 2, kurang mendesak dibanding masalah lain karena sifatnya lebih jangka panjang. Seriousness-nya kami memberi skor 3, cukup serius karena mempengaruhi masuknya modal dan peluang kerja. Growth-nya kami memberi skor 3, masalah ini bisa berkembang jika tidak segera dibenahi. Total dari masalah ketiga ini yaitu 8. Lalu masalah keempat itu persaingan dengan daerah lain. Daerah lain juga bersaing, menarik investor dan sumber daya, sehingga meningkatkan tekanan kompetitif. Urgensinya kami memberi skor 3, karena cukup mendesak bisa membuat daerah tertinggal. Seriousness-nya kami memberi skor 4, dampaknya cukup berat terhadap posisi kompetitif daerah. Growth-nya kami memberi skor 4, persaingan akan semakin intens seiring perkembangan teknologi dan globalisasi. Jadi total dari masalah nomor 4 ini yaitu skornya 11. Kita masuk ke masalah kelima, yaitu ketidakjelasan kelembagaan. Ketidakjelasan fungsi dan peran lembaga menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Urgensinya kami memberi skor 5, sangat mendesak karena mempengaruhi koordinasi dan efektivitas program. Seriousness-nya kami memberi skor 4, dampaknya besar terhadap implementasi kebijakan publik. Lalu growth-nya kami memberi skor 5, jika tidak ditangani akan terus membesar dan menyebabkan ketidakteraturan birokrasi. Jadi total dari masalah nomor 5 yaitu skornya 14. Masuk ke masalah nomor 6, yaitu tumpang tindih kewenangan. Adanya kewenangan ganda atau tidak jelas antara lembaga dapat menyebabkan konflik dan inefisiensi. Urgensinya kami memberi skor 5, masalah ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Lalu seriousness-nya kami memberi skor 4, dampaknya signifikan terhadap layanan publik dan proyek pembangunan. Growth-nya kami memberi skor 4, potensinya membesar terutama dalam sistem pemerintahan yang kompleks. Jadi total dari masalah nomor 6 yaitu skornya 13. Masuk ke masalah yang ketujuh, yaitu birokrasi yang rumit. Proses administrasi yang berbelit menghambat pelayanan publik dan investasi. Urgensinya kami beri skor 5, sangat mendesak karena menyentuh langsung pada pelayanan dan kepercayaan publik. Seriousness-nya kami beri skor 5, dampaknya sangat serius terhadap efektivitas pemerintahan dan ekonomi. Lalu growth-nya kami beri skor 5, jika dibiarkan akan semakin kompleks dan mengakar dalam sistem. Jadi total dari masalah nomor 6 yaitu skornya 15. Jadi dari semua isu dan masalah di atas, masalah birokrasi yang rumit mendapatkan skor tertinggi karena dampaknya sangat besar, mendesak untuk diselesaikan dan cenderung memburuk jika dibiarkan. Nah, langsung saja kita masuki ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada kerangka fishbone yang akan disampaikan oleh Lucia. Teman-teman terus saksikan ya. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu fishbone. Fishbone ini yang akan menunjukkan berbagai faktor penyebab dari birokrasi yang rumit yang telah kami kelompokkan ke dalam beberapa kategori utama.
Pertama, ada sumber daya manusia atau SDM seperti petugas pemerintahan yang kurang profesional dan ramah. Kedua, kurangnya pelatihan. Artinya kualitas aparatur daripada pemerintahan ini yang menangani birokrasi ini masih rendah, atau baik dari segi pelayanan maupun keterampilan teknisnya. Kedua, ada regulasi seperti regulasi yang tumpang tindih dan kontradiktif, dan regulasi yang tidak ramah investasi. Artinya banyak peraturan yang saling bertentangan dan sering tumpang tindih, sehingga membuat proses birokrasi ini semakin menjadi lebih kompleks. Ketiga, ada perizinan. Nah, perizinan ini seperti proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit, dan kedua mungkin persyaratan perizinan yang sering tidak jelas dan sering berubah-ubah, dan terakhir bisa saja biaya perizinan yang tinggi. Artinya sistem perizinan ini tidak efisien dan informasinya ini belum tentu jelas dan tidak transparan, seringkali menjadi beban tambahan bagi si pihak pengurus izin. Keempat, ada transparansi dan akuntabilitas seperti praktik korupsi dan kolusi, kurangnya pengawasan kurangnya akses informasi pada publik, dan tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Artinya kurangnya pengawasan, keterbukaan data ini serta praktik-praktik tidak etis ini akan memperrumit daripada birokrasi ini. Terakhir, ada kolaborasi seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat sendiri. Dan kedua, ada kurangnya sinergi antara si pemangku kebijakan terhadap investor atau investasi. Dan terakhir, kurangnya keterlibatan daripada masyarakat itu sendiri, baik dalam pengambilan keputusan investasinya. Nah, kesimpulannya, Fishbone ini yang akan menyajikan daripada faktor-faktor utama penyebab dari birokrasi yang rumit ini, baik dari sumber daya manusianya, regulasi, perizinan, transparansi, dan kolaborasi, itu yang merupakan masalah-masalah yang saling berkaitan, bahkan bisa menjadi hambatan besar bagi investasi atau pelayanan publik. Jadi perlunya dilakukan dengan reformasi di 5 aspek tersebut secara menyeluruh. Nah, gimana nih penjelasannya? Lumayan panjang kan? Tapi teman-teman jangan bosan dulu. Kita mau masuk ke materi selanjutnya, yaitu worksheet 2, yang mana di sana terdapat solusi dari masalah-masalah yang kami jabarkan sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang worksheet 2, di mana kita menjabarkan nih solusi untuk masalah-masalah pembangunan di Kota Tanjung Pinang. Kita sudah mengidentifikasi masalah-masalah dan penyebabnya nih sebelumnya. Sekarang saatnya kita mencari solusinya. Ingat, kita bekerja berdasarkan temuan dari diagram tulang ikan dan tabel USG. Nah, teman-teman, mari kita lihat worksheetnya satu persatu. Pertama ialah masalahnya, yaitu pasar di Tanjung Pinang relatif kecil yang dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya ialah daya beli masyarakat masih rendah, lalu kurangnya diversifikasi produk, dan adanya persaingan ketat dengan produk luar Tanjung Pinang. Dan terakhir ialah potensi pasar belum tergarap optimal. Apa saja nih solusinya? Yaitu adanya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pengeluaran. Yang kedua, adanya promosi produk lokal dan UMKM melalui berbagai platform digital dan event. Lalu yang ketiga ialah riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren pasar serta peluang ekspor. Dan yang terakhir ialah fasilitas akses permodalan bagi UMKM untuk pengembangan usaha. Ini masih di masalah yang pertama, teman-teman. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Masalah kedua ialah masalah infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik yang dapat menghambat investasi dan mobilitas. Apa saja sih penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama, anggaran pembangunan yang masih terbatas. Kedua, perencanaan infrastruktur yang belum terintegrasi. Yang ketiga ialah lambatnya proses perizinan pembangunan. Dan yang keempat yaitu kurangnya peralatan infrastruktur yang ada.
Apa saja solusinya? Mari kita lihat sama-sama. Solusi yang pertama ialah mencari pendanaan tambahan dari pemerintah pusat, swasta, dan lembaga internasional. Yang kedua ialah perencanaan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ialah penyederhanaan dan percepatan proses perizinan pembangunan. Dan yang keempat ialah peningkatan perawatan infrastruktur yang rutin dan terjadwal. Nah, teman-teman, yang ketiga ialah promosi investasi yang kurang efektif, di mana kurangnya promosi yang tertarget ke investor profesional, khususnya di sekitar yang dibutuhkan Tanjung Pinang. Informasi investasi yang kurang transparan dan mudah diakses. Kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam kegiatan pameran atau promosi investasi, dan kurangnya kerjasama dengan agen promosi investasi nasional dengan investasi internasional. Solusinya ialah kampanye promosi investasi yang lebih agresif dan tertarget, dan peningkatan transparansi informasi investasi, dan adanya partisipasi aktif dalam pameran investasi. Dan terakhir yaitu kerjasama dengan agen investasi nasional dan internasional. Yang keempat ialah persaingan dengan daerah lain. Penyebabnya ialah insentif investasi di daerah lain yang lebih menarik, misalnya nih di Kota Batam atau di daerah sekitarnya. Fasilitas pendukung bisnis yang lebih lengkap di daerah lain, dan iklim investasi yang dianggap lebih kondusif di daerah lain. Solusinya ialah kebijakan investasi yang kompetitif, pengembangan fasilitas pendukung bisnis yang modern, dan peningkatan kemudahan berbisnis atau ease of doing business. Yang kelima ialah ketidakjelasan kelembagaan. Penyebabnya ialah proses perizinan investasi yang rumit dan berbelit, kurangnya kepastian hukum dan regulasi yang jelas, dan koordinasi antar lembaga pemerintah yang belum optimal. Solusinya ialah penyederhanaan regulasi dan perizinan, peningkatan kepastian hukum dan regulasi, dan yang terakhir ialah penguatan koordinasi antar lembaga. Yang keenam ialah tumpang tindih kewenangan, di mana penyebabnya ialah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya, kurangnya sinergi dan lembaga dalam penyelesaian permasalahan investasi. Solusinya ialah klarifikasi dan pembagian tugas yang jelas, peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga. Yang terakhir ialah birokrasi yang rumit, di mana proses pengurusan perizinan yang lambat dan tidak efisien. Biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan yang terlalu tinggi, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses birokrasi. Solusinya ialah pemanfaatan teknologi untuk percepatan perizinan, pengurangan biaya dan waktu perizinan, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah teman-teman, gak kerasa kita udah masuki materi terakhir nih, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni tabel prioritas dari masalah-masalah prioritas dari kelompok lain yang sama-sama memiliki isu yang ditempatkan di kota Tanjung Pinang sendiri. Terus saksikan, oke? Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke masalah-masalah prioritas dari kelompok lain yang menempatkan isunya di kota Tanjung Pinang. Masalah yang pertama, ada akses jalan kurang baik dari kelompok 2 yang memiliki total poin sebanyak 14 poin. Di sini kami memberikan untuk urgensi itu 5 poin karena akses jalan yang kurang baik ini memiliki dampak yang besar nih, yang dapat menghambat mobilitas warga, distribusi barang, dan akses ke fasilitas kesehatan seperti sekolah dan rumah sakit. Yang kedua ada seriousness yang juga kami berikan 5 poin karena dampak dari masalah akses jalan kurang baik ini lumayan besar nih, terutama terhadap dampak terhadap ekonomi, terhadap pendidikan dan juga kesehatan, dan bahkan masalah akses jalan yang kurang baik ini dapat menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga ada growth yang kami beri 4 poin karena jika masalah ini tidak segera diatasi, maka masalah ini dapat menurunkan daya saing daerah dan dapat meningkatkan ketertinggalan daerah.
Nah, masalah prioritas yang kedua ada birokrasi yang rumit yang merupakan masalah prioritas dari kelompok 4, yaitu kelompok kami sendiri dengan total poin 12 poin. Di sini kami memberikan urgensi sebanyak 4 poin karena masalah birokrasi yang rumit ini memang penting, namun tidak semendesak masalah infrastruktur fisik, dan seiring berjalannya waktu masalah birokrasi di Indonesia khususnya tetaplah rumit. Yang kedua ada seriousness yang kami beri 5 poin karena masalah birokrasi yang rumit ini dapat menghambat banyak hal, terutama investasi itu tadi dan juga pelayanan publik. Dan yang terakhir ada growth dengan 3 poin. Masalah birokrasi ini tumbuhnya tuh lambat dan juga ada banyak faktor eksternal lain yang dapat menutupi kekurangan itu meskipun akan tetap berdampak. Selanjutnya, masalah prioritas yang ketiga yakni keterbatasan lahan pertanian yang merupakan masalah prioritas dari kelompok 8. Yang mana masalah ini memiliki total poin sebanyak 10 poin dengan urgensi 3 poin karena lagi-lagi masalah ini tidak semendesak masalah infrastruktur. Namun masalah ini itu lebih bersifat jangka panjang. Yang kedua ada seriousness dengan 3 poin. Masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan, tapi masalah itu masih bisa diatasi dengan penanggulangan teknologi. Yang ketiga ada growth dengan 4 poin karena masalah ini cenderung tumbuh perlahan. Yang keempat ada masalah prioritas fasilitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif yang terbatas yang merupakan masalah prioritas dari kelompok 12 dan yang memiliki total poin 11 poin dengan urgensi 4 poin karena masalah ini penting untuk ditangani karena dapat mendongkrak ekonomi lokal. Namun jika dibandingkan dengan masalah infrastruktur dasar, masalah ini masih kurang penting. Yang kedua ada seriousness dengan 3 poin karena masalah ini memiliki dampak yang tidak sepenuhnya kritis, namun berhubungan dengan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada growth dengan 4 poin karena masalah ini akan tumbuh dengan cepat jika tidak ditangani karena sektor ini sendiri akan cepat berkembang jika memiliki fasilitas yang memadai. Nah, yang terakhir adalah masalah prioritas pengelolaan sampah yang kurang efektif yang merupakan masalah prioritas dari kelompok 1 yang memiliki total poin sebanyak 13 poin yang memiliki urgensi sebanyak 4 poin karena masalah ini sangat mendesak karena dapat menyebabkan menurunnya kesehatan pada masyarakat, namun masih bisa diatasi oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Yang kedua ada seriousness dengan 4 poin juga karena masalah ini tuh cukup serius karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan penyakit jika semakin lama dibiarkan. Dan yang terakhir ada growth dengan 5 poin karena masalah ini akan tumbuh dengan cepat seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi oleh masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling prioritas dari berbagai isu yang ada di Tanjung Pinang dari kelompok-kelompok lain, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang sangat prioritas adalah akses jalan yang kurang baik dari kelompok 2 yang memiliki total poin 14 poin karena masalah ini berdampak dan berhubungan dengan nyawa manusia. Nah, teman-teman sekalian, sekian video presentasi dari kami. Kami berharap semoga video yang kami buat ini bermanfaat bagi banyak pihak, terutama mahasiswa dan stakeholder terkait. Untuk itu, kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.